Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, video belajar trading. Oke, untuk di video kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya, masih dalam tahap belajar ya. Oke, untuk saldo kita, saldo saya udah terkumpul 169. Anggap aja ini akun real ya, saldo real. Jadi dari beberapa hasil trading berarti ada peningkatan berarti ya, ada peningkatan dari tadi, dari awalnya saldo $30 sekarang menjadi 169. Oke, seperti biasa ini untuk menjaga money management ya, terutama untuk menjaga money management itu yang paling pentingnya. Dan bersabar juga, sabar dalam bertrading itu, jangan terburu-buru, jangan terbawa emosi. Kalau misalkan waktu dan keadaan tidak memungkinkan, jangan dipaksakan, karena trading itu tidak terpatok dengan waktu ya. Kalau misalkan hari sekarang misalkan market sedang tidak baik atau mungkin badan sedang tidak enak, jangan dipaksakan, karena bisa aja nanti selanjutnya aja gampang bisa dilanjut, mungkin besoknya apa nanti aja gitu, seperti itu, jangan dipaksakan. Oke, kita lanjut aja ya. Ini hanya sedikit aja masukan dari saya atau saran. Oke, sekarang ini hari Senin ya, market udah normal kembali buka lagi. Seperti biasa untuk saldo saya 169, akan saya buatkan komitmen di 150 ya kalau misalkan saya mengalami loss. Oke, kita lihat-lihat dulu marketnya sebelum melakukan open posisi. Oke, bisa dilihat ini untuk market Euro GBP ini sedang mengalami sideways ya. Saya analisakan ini market sedang mengalami sideways. Oke, kemungkinan nanti di detik 00 saya akan open posisi buy. Kita melihat dulu candle konfirmasi ini. Oke, kalau ini masih bearish, saya akan open posisi buy 2 menit atau 1 menit. Kalau misalkan ini bearishnya panjang ya, candle panjang. Oke, saya tunggu dulu. Ini sudah menyentuh area support. Ini ada momen ya, ini bisa dikatakan momen. Kita coba di sini open posisi $10. Oke, jangan $10, ini modal kita 69. Kita $4 aja dulu. 3 2 1. Oke. Kenapa saya open posisinya $4 itu karena saya mengambilnya modal ya. Anggap aja modal. Misalkan 169, tadi kan 169. Saya ambil aja yang $9-nya, yang paling belakangnya ini. Seperti itu. Jadi itu untuk mengontrol money management ya guys. Kalau kita mengalami loss, kalau misalkan kita ujung-ujung open posisi di angka yang lebih besar, puluhan apa gimana, itu untuk pemula atau misalkan saldonya yang masih di bawah, masih minim saldo, itu tidak dianjurkan ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita udah yakin dengan analisa, dengan strategi ya bisa saja seperti itu. Oke, ini untuk open posisi pertama $4 ya. Kita lihat dulu untuk misalkan ini profit berapa lagi jadi modalnya, misalkan jadi 170 sekian. Oke, semakin jauh ya, semakin melambung ya. Ya, profit. Oke, 172, berarti ini tuh $2, 172. Kita ambil yang $2-nya. Oke, jika ini bearish kemungkinan naik, saya akan open posisi lagi di sini. Ini mungkin bisa saja candle koreksi ya. Candle koreksi untuk naik. Kita tunggu aja dulu di detik 00. Buat yang baru melihat video saya, khususnya untuk pemula ya, kalau misalkan video-video saya bermanfaat, misalkan bisa dicek video-video sebelumnya, bisa dicek. Oke, kita open posisi di sini.
nunggu detik 00. 3 2 1. Oke. Oke, kenapa saya open posisi buy? Karena ini market sideways ya. Saya menganalisakan ini market sideways. Dia udah, untuk candle yang sebelumnya dia sudah menyentuh area support. Dia naik ke atas, yang kemungkinan akan naik ke area sini, ke area resisten. Tapi dia masih turun, yang kemungkinan saya anggapkan ini adalah candle koreksi. Candle koreksi. Oke, tapi kita lihat dulu ya, kita lihat. Kalau ini bukan penerusan lagi ke bawah. Kalau misalkan ini loss ya, kita ganti market lagi aja, kita tunggu momennya. Mungkin ini bisa saja sideways-nya tidak lama, dia akan turun ke bawah ya, akan mengalami suatu downtrend, bisa jadi ya. Oke, ini berapa detik lagi? Oke, 2. Oke, ini loss-nya, ini loss. Oke, loss. Tidak apa-apa. Oke, nah. Oh, jadi yang di sini ya, ini yang koreksinya. Oke, tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Oke. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya candle ini ya. 2 dolar. Oke, untuk ininya kayaknya jangan dulu kompensasi ya, karena tadi udah ada 4 dolar. Sudah ada 4 dolar. Oke. Masih kuat turun sepertinya ya. Oke, kita ganti market aja dulu. Oke, ini sedang mengalami uptrend ya. Kita curi momennya itu di saat candle bearish. Oke, tunggu dulu. Nah, ini kalau misalkan ini bearish, oke, sabar, harus sabar. Kalau uptrend ini koreksinya antara 1 sampai 3 kemungkinannya. 3 candle bearish, tapi kalau misalkan panjang kayak gini 1 candle. 3 candle ini tipis-tipis ya, mengartikan berarti kemungkinannya 1 candle seperti ini. Seperti ini kita lihat dulu guys. Oke, ini hampir setengahnya enggak. Oke ya. 3 2 1. Oke. Kita lihat. 2 dolar ya. Kita lihat dulu ke belakangnya apakah ada area. Oh ya, ini ada area resisten guys. Kita tunggu dulu ya, apakah dia masih kuat naik untuk menyentuh area resisten. Di sini ya, kita tandai dengan garis horizontal. Oke, di sini ini adalah garis resisten yang terdekatnya ya. Maksudnya yang belum tersentuhnya ya. Yang tersentuhnya. Di belakang juga masih ada. Ini yang paling ininya. Oke. Kita ini aja dulu. Oke, tinggal berapa? Oke, profit. Oke, tunggu ya, ini ada telepon masuk. Jadi sinyalnya hilang. Karena ini saya lagi recording, jadi saya nggak bisa jawab. Oke, kita pause aja dulu ya videonya. Nanti dilanjut lagi. Oke, saya lanjut lagi ya videonya. Ini yang tadi profit apa lossnya? Oke, sepertinya loss guys. Sepertinya loss. Oke, betul sekali.
Oh, profit, ternyata profit guys, profit tipis ya. Yang USD JPY yang ini ya. Open posisinya tadi buy ya, kita lihat ya, ini buy, profit tipis ya, profit tipis. Oke. Ada momen lagi guys, kita tunggu dulu, kita nunggu posisi yang enaknya. Oke, kita coba. Oke, nggak apa-apa ya, ini area ini enaknya yang di bawahnya nih, nggak apa-apa nih, kita lihat dulu. Udah 3 candle bearish, kemungkinan dia naik ya, kemungkinan, tapi ini udah menyentuh area resisten apa belum sih? Dikit lagi ya guys, ini koreksi dulu, sepertinya ini koreksi dulu, kemungkinan ya masih akan naik, tapi ya nggak tahu ya, kita lihat aja. Kalau misalkan terus seperti ini, kita ganti market aja. Oke. Oke, misalkan durasinya panjang untuk video ini ya, saya mohon maaf ya, karena ini tradingnya trading santai, bisa aja open posisinya untuk mendapatkan hasil, tapi alangkah baiknya itu kita punya target ya, bagusnya kita punya target profit, karena stop lossnya juga saya udah pasang gitu, tinggal target profitnya aja. Kalau dulu saya target profit itu $20, tapi dengan syarat itu saya di atas $100 ya, saldo di atas $100. Untuk di modal awal mah saya nggak berani, paling minimal itu $5 lah sehari gitu, sekali trading $5. Oke, kita lanjut, kita udah 172 ya. Oke, kita ganti market dulu ya, kita cari market dulu, kita cari momen lagi. GBP AUD. Oke, GBP AUD ini masih kuat sideways ya, masih kuat sideways. Oke, bentar. Ada doji, kalau ini doji biasanya oke, saya coba buy. Mudah-mudahan ya, kalau di doji itu penerusan ya, penerusan dari candle ini sebelumnya. 1 menit $2. Oke, untuk strateginya seperti biasa ya, pakai strategi yang sebelumnya, video sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya open posisi ini nggak berdasarkan dulu strategi ya. Yang biasanya ini saya menggunakan strategi ini di area-area seperti resisten, area-area seperti support, tapi tidak berpatokan juga pada indikator-indikator. Jadi hanya melihat dulu momen-momen gitu, kalau misalkan ada momen-momen seperti itu sih. Kita lihat dulu yang ini. Oke, loss tipis, profit guys, profit ya, cuman ini rate-nya 61%, jadi nggak berasa naik, saldonya nggak berasa ya. Oke, nggak berasa, nggak apa-apa. Profit tipis, aduh kok bisa ya candle kayak gini. Kalau bayangin saldo real ini udah senam jantung, kita skip aja dulu ya. Kalau di detik 00 tadi dia udah mulai naik ya. Oke, nggak apa-apa, skip aja. Kita coba naikin saldonya ya guys. Tadi di akun mana ya? Akun mana? Oke, GBP AUD. Oke, USD CAD. Kita lihat momen aja dulu ya. Oke, ininya ada persilangannya turun ke bawah, tapi ini tidak menjanjikan juga ya. Oke, saya akan coba aja di sini 3 menit.
kita naikin ya, $5. Oke, kita tunggu aja di detik 00 aja biar enak. Oke, coba tebak saya akan open posisi apa, sell apa buy? Oke, good, bagus. Oke, lihat ya, 5 4 3 2 1. Oke, open posisi buy 3 menit ya. Oke, kita lihat dulu ke depannya, nanti akan saya buatkan kesimpulannya ya, baik kalau misalkan ini loss atau profit. 3 menit. Ini udah berapa menit nih? Udah 16 menit. Oke, paling nanti untuk terakhirnya ya, biar tidak videonya tidak terlalu panjang lagi, kita targetkan aja ini untuk kalau misalkan profit ya. Kalau misalkan profit ini kan 167 tambah $5 jadi 170-an. Kalau misalkan ini profit gitu kan 170-an paling. Ya kalau loss ini ya tetap segini. Kita lihat dulu yang ini ya. Oke, tinggal berapa, 2 menitan lagi. Oke, 2 menitan lagi. Kita lihat ini mau kemana kendala. Halo Ajril. Ayo Pak, lihat sapi yuk. Gimana? Ya nanti. Ya nanti, bentar ya. Minum dulu, sudah mau minum. Oke. Barengan ya kayaknya, waktunya barengan. Oke, oh tinggal 1 menit. Ada 1 menit lagi guys. Ada 1 menit lagi. Oke, naik, dia naik. Mudah-mudahan candle selanjutnya dia masih naik. Oke, sorry ya. Oke, hampir barengan sama waktu ini ya, waktu day marketnya ya. Pak, lihat sapi yuk Pak. Ya sok, nanti papa kesana nyusul deh. Ayo Pak, lihat sapi. Kata Papa aja nanti nyusul. Oke, jadi alasannya gini ya, kesimpulannya kenapa saya open posisinya buy. Jadi kalau misalkan yang melihat video saya sebelumnya, jadi sebelum open itu saya menganalisa dulu marketnya itu condong kemana. Kalau saya analisakan ini market condongnya lebih ke uptrend. Ya betul. Kenapa saya ini sebutkan uptrend? Sedangkan di sini ada sideways tipis. Oke, kita lihat dari area supportnya. Saya lihat area supportnya. Ini seperti ini ya. Ini kesimpulannya ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan salah juga, boleh nanti dibenarkan ya sama yang lebih mengerti gitu. Oke. Nah seperti ini guys. Oke, bisa ngambil di area sini. Ini kan area yang paling bawah ya, support yang paling bawah. Kalau misalkan digariskan ini seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi saya kan open posisi di area ini kan. Nah, seperti itu. Makanya saya di detik 00 ya pas gitu. Kalau misalkan dia masih nukik ke bawah, saya nggak berani open posisi baik sell ataupun buy. Seperti itu. Dan kebetulannya pas di detik 00 ini di area yang pas saya mau prediksikan open posisi seperti itu. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau di area sini juga ya seperti inilah. Nah, kurang lebihnya seperti beginilah. Kayaknya tapi paling enaknya ini yang area support yang paling bawahnya. Oke, yang di sini kan jadi lurus antara garisnya tuh menyentuh area supportnya ya.
Oke, nah ini saya belum bisa katakan ini untuk open posisi ya, karena untuk di detiknya juga masih ada 40 detik, tapi bisa dilihat dulu. Bisa dilihat dulu kalau misalkan di detik 00 menyentuh area ini, area trend line, saya bisa open posisi, bisa coba open posisi ya. Untuk contoh aja nih. Jangan gede-gede. Untuk contoh aja $2 ya. Coba di 2 menitan ya. Oke. Kalau ini tidak menembus, menyentuh area trend line ini, garis trend line, saya akan open posisi. Tapi kalau misalkan di detik 00-nya menyentuh ya, kalau misalkan ini tembus saya nggak ini. Oke, saya coba ya. 3 2 1. Oke. 2 menit ya. 2 menit. Tapi di area ininya kenapa ini bersilangan? Oke, kita lihat aja dulu. Ini mana yang benarnya ya? Kita lihat antara momen persilangan osilator dan area ini. Oke. Nah, seperti ini dia menembus. Oke, kita lihat aja dulu ya. 2 menit. Apakah 2 menit cukup apa gimana? Aduh. Ngomong kok belepotan. Oke, nah seperti ini berarti dia nggak berlaku ya, garis trend line-nya ini nggak berlaku. Oke, nggak apa-apa, jadi lebih kuat ke indikator ini ya, indikator persilangan ini. Oke, kita lihat dulu. Kalau 1 menit mungkin tipis ya antara profit dan lossnya ya kalau 1 menit. Makanya ini saya 2 menit ya, tinggal sisa 1 menit lagi. Oke, mau kemana kau candle? Oke. Nah ini udah malah bersilangan lagi ya, si osilatornya malah bersilangan lagi ke atas. Oke, kita lihat. Yap, malah naik. Oke, berarti cocok ya, analisa saya berarti cocok ya, menggunakan menganalisa dulu marketnya seperti apa. Saya analisakan marketnya lebih ke uptrend ya, jadi saya open posisi di area-area support ya. Berarti yang ini koreksi ya, yang candle ini koreksi, yang candle merah ini koreksi. Oke, tinggal 10 detik lagi barengan ya sama candle marketnya, sama waktu marketnya. Oke, 21. Oke, profit ya, profit tipis. Nah dia juga masih di area-area ini ya, masih di area-area trend line tuh seperti ini. Cuman ya agak sedikit diragukan juga sih, kurang enak ya kelihatannya untuk open posisi seperti ini, kurang tenang. Oke deh, jangan dipaksain, kita dulu kita skip aja dulu ya. Oke, ini area resisten ini guys, saya pengen coba open posisi sell di sini. Oke, penasaran guys. Oke, penasaran. 2 menit kelamaan harusnya 1 menitan aduh. Tapi nggak apa-apa ya, ini takutnya dari reversal dia nggak kuat naik lagi, mudah-mudahan aja ini ada penolakan ya, penolakan dia turun ke bawah. Oke, 2 menit ya. Oke, kita lihat dulu ke depannya, 2 menit ke depannya ini seperti apa, loss apa profit, nanti ada kesimpulannya lagi kenapa saya open posisi sell. Oke, kalau misalkan 1 menit tadi kemungkinan juga bisa profit ya, tapi nggak tahu ini 2 menit. Oke, 2 menit mudah-mudahan ya ada reversal turun ya, karena ini udah ada sideways tipis. Ada sideways tipis, kemungkinannya dia tidak kuat naik. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini kalau 1 menit udah profit ya. Tinggal satu menitan lagi ya. Tinggal 40 detik. Oke, tinggal 40 detik. Oke, kita lihat dulu. Ini kayaknya masih turun ke bawah nih. Bakalan jadi candle bearish ya. Kalau dilihat dari ini, kalau misalkan ini persilangan, tapi ini belum kan. Nah, kita lihat.
Oke, ini kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu. Oke, tinggal 10 detik lagi sambil nunggu aja ya. Ini mudah-mudahan profit. Jadi kenapa saya open posisi sell di pas lihat momen seperti ini itu, jadi dilihat dari pola candlenya ini udah sideways ya, udah sideways tipis ya. Kalau dari analisa sebelumnya dia kan mau uptrend, cuman pas di area-area sini ini dia tipis-tipis, malahan dia menyentuhnya itu di area-area sini ya, area trendline tadi yang dibuat, dia malah tipis-tipis. Nah, pas kebetulan momennya itu saya melihat daerah ini, area osilator udah di area titik jenuh, 70. Makanya pas lihat ininya di atas, di area atas ini area resisten, anggap ya, area resisten ini saya open posisi sell. Nah, seperti itu guys, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kayaknya lanjut lagi ya, lanjut lagi kita cari lagi marketnya. Tadi di market apa? Oke, di market USD CAD, sorry. Ini udah 25 menit ya, mungkin ini untuk open posisinya yang terakhir ya, open posisi terakhir, karena waktu juga kepanjangan, takutnya boring ya, keburu boring ya. Oke, ini ada euro Singapura, jarang-jarang nih. 76, berarti 6 dolar aja. Oke, 6 dolar aja modalnya itu ya. Ini kurang jelas sih marketnya, nggak bisa dianalisa juga. Oke, cari-cari. Oke, ini sideways ya, saya anggapkan ini sideways, cuman ini nggak terlalu ini sih. Oke, untuk momennya saya nggak berani ini open posisi ya, meskipun dari osilatornya ada persilangan, saya belum berani open posisi sell. Takutnya candle selanjutnya ini dia koreksi malah jadi bullish. Oke ya, saya cobakan ini 3 menit ya untuk terakhir ya, di detik 00. Kalau masih misalkan ini tetap di area ini, saya akan open posisi sell ya. Oke, tunggu dulu, mudah-mudahan dia kuat ngejar. 3 menit kelamaan kayaknya. Menit. Oke, malah turun ya. Kalau misalkan jadi bearish, berarti ini benar koreksi. Oke, tunggu dulu ya, 1 menit. Tunggu dulu, oke, ini jadi bearish. Candle selanjutnya, oke, udah koreksi ternyata guys. Oke, ini nggak bisa ini ya, ini saya nggak bisa analisa dulu nih. Salam, bentar. Sahab. Oke, lanjut lagi ya. Sorry, tadi ada sedikit teknisi. Oke, ini jadi bullish. Oke, nggak jadi ya berarti ya, nggak jadi turun ke bawah untuk membuat area support lagi. Oke, makanya saya tadi ragu nggak open posisi. Oke, kita cari market dulu. Ini rate-nya kecil-kecil ya, tanggung, jadi dapatnya juga kecil kalau open posisi kecil. Oke, kita coba di OTC. Mudah-mudahan OTC ada market yang enak. Oke. Sorry, ke OTC lagi ya.
Oke, ini marketnya sideways juga bisa ya. Oke, saya akan open posisi di sini 1 menit sell di detik 00 ya. Oke, ini open posisi yang terakhir. Ini open posisi saya yang terakhir ya, mau profit mau loss juga. Nanti ada kesimpulannya. Oke, turun. Oke, tunggu ya 1 menit ya, nanti saya akan buatkan kesimpulannya ya, kalau misalkan ini profit ataupun loss. Oke, kalau bisa diartikan ini, saya bisa artikan ini momen ya, kalau misalkan ini profit, tapi kita lihat aja dulu. Oke, mudah-mudahan gak naik ya, mudah-mudahan gak naik, ini gak jadi bullish. Oke, 10 detik lagi. Oke, good. Oke, jadi kesimpulannya gini guys, kenapa saya open posisi di sini sell? Jadi saya anggapkan ini adalah momen, kebetulan ini adalah momen. Jadi bisa dikatakan golden moment itu, ini menurut saya ya, saya melihat dari analisa market ini dia sideways. Pertama dia sideways. Keduanya pas waktu mau ke 00 dia udah mau menyentuh area resisten. Oke, area resisten saya buatkan ini ya. Ini sebutkan area resisten ini. Area resistennya yang dekatnya ini ya. Oke. Nah, ini guys. Di area ini ya. Terus ketiganya ini dari Bollinger Band ini dia udah mau menyentuh area bibir yang ini, pinggir ini ya. Oke. Yang terakhir itu saya melihat dari osilator ini guys. Osilator ini dia udah di area 70, di area titik jenuh. Makanya saya 1 menit untuk open posisi sell seperti itu. Itu berdasarkan analisa dan indikator yang saya gunakan. Nah, ini yang disebutkan dengan golden moment saya guys. Kalau misalkan saya open posisi di sini ya berapa lah gitu, ini ya perfect lah gitu hasilnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya. Makanya tadi dia naik dulu ke atas itu masih agak sedikit sedikit khawatir kan, takutnya dia malah penerusan gitu, takutnya ini malah penerusan naik seperti itu. Oke, itu kesimpulan dari saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, meskipun dari penyampaian saya belepotan, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya akhiri aja karena tadi saya udah bilang ini adalah open posisi saya yang pertama, yang terakhir. Jadi saya mau akhiri aja, ini udah 30 menit ya, kepanjangan lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang baru melihat video saya atau misalkan yang masih setia sama video saya, untuk kita belajar bareng-bareng lagi ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, jangan lupa untuk dukung channel saya. Mudah-mudahan channel saya berkembang, meskipun di akun demo yang mudah-mudahan nanti akan menjadi di akun real ya. Kita nunggu modalnya aja, nunggu modal ya. Oke, bismillah aja ya. Oke, semuanya terima kasih banyak. Lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.